Di pinggiran kota Baghdad, berdirilah sebuah perpustakaan tua yang nyaris dilupakan zaman. Bangunannya megah namun kusam, rak-raknya penuh debu, dan naskah-naskahnya mulai dimakan waktu. Tidak ada lagi yang datang membaca. Para penjaga pun lebih banyak tidur daripada menjaga. Suatu hari, kabar menyebar bahwa Khalifah berniat menutup perpustakaan itu karena dianggap tak berguna. Namun, di tengah kabar itu, muncullah Abu Nawas, penyair nyentrik yang terkenal karena kecerdikannya. Ia tahu, jika perpustakaan itu ditutup, maka ribuan karya para ulama, filosof, dan penyair akan lenyap ditelan lupa. Tapi siapa yang mau mendengar protes dari seorang badut istana? Maka Abu Nawas pun menyusun rencana, dengan cara yang hanya bisa dipahami olehnya sendiri. Keesokan harinya, ia datang ke istana membawa selembar surat dan wajah yang tampak sangat serius. "Wahai Amirul Mukminin," katanya, "aku menemukan naskah kuno yang menubuatkan masa depan kerajaan." Tentu saja sang khalifah penasaran. Ia segera memerintahkan agar surat itu dibacakan. Namun begitu dibuka, ternyata isinya hanyalah potongan teka-teki dan kalimat ganjil seperti, "Ketika tinta tak lagi mengalir, maka cahaya akan padam dari bumi." Khalifah terdiam, para menteri saling pandang. "Apa maksudnya ini, Abu Nawas?" tanya sang khalifah. "Maknanya, Tuan," jawab Abu Nawas, "tersembunyi di dalam perpustakaan yang akan padam jika tak ada yang menjaga. Karena di sanalah tinta para bijak disimpan, dan dari situlah cahaya ilmu bersinar." Khalifah mulai berpikir. Tapi Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menambah intrik. Ia menyebarkan kabar bahwa di antara naskah tua di perpustakaan itu terdapat kitab yang menyimpan rahasia kejayaan para raja terdahulu. Setiap bangsawan pun tiba-tiba menjadi penasaran. Mereka datang berbondong-bondong mencari kitab tersebut, yang tentu saja tak pernah benar-benar ada. Dalam beberapa hari saja, perpustakaan yang tadinya sepi berubah menjadi ramai. Para ulama, penyair, dan penasihat istana ikut datang, berpura-pura meneliti agar tampak berilmu. Para penjaga yang dulu menganggur kini kewalahan melayani pengunjung. Bahkan sang khalifah sendiri turun tangan, membaca satu persatu naskah kuno, mencari rahasia yang dijanjikan Abu Nawas. Ketika khalifah menyadari bahwa tidak ada kitab ajaib yang dimaksud, ia sudah terlanjur jatuh cinta pada kekayaan ilmu di dalamnya. Ia melihat bagaimana para pemuda berdiskusi, para guru mengajar, dan bagaimana ruangan tua itu kembali hidup. Ia pun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, engkau menipuku, namun tipu daya ini justru menyelamatkan perbendaharaan akal umat." Abu Nawas hanya menunduk dan menjawab ringan, "Kadang, untuk menghidupkan ilmu, kita harus membuat orang percaya bahwa pengetahuan adalah harta yang paling misterius di dunia." Sejak hari itu, perpustakaan Baghdad menjadi pusat ilmu paling ramai di seluruh kerajaan. Orang datang bukan karena mencari kitab ajaib, tapi karena mereka telah menemukan keajaiban yang lebih besar, semangat untuk belajar. Pengetahuan tidak akan pernah lenyap oleh waktu jika ada satu saja orang yang mau menyalakan kembali rasa ingin tahu. Dan kadang, kebijaksanaan datang dari akal yang berani menipu demi kebaikan. Malam itu, setelah seluruh kota tidur, Abu Nawas kembali ke perpustakaan seorang diri. Cahaya lentera menari di antara gulungan kertas yang menguning. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong rak yang sunyi, seolah mendengar bisikan para penulis masa lalu. Di matanya, setiap huruf memiliki jiwa, setiap halaman adalah napas para bijak yang tak boleh padam. Ia menyalakan api kecil di tungku, bukan untuk membakar, melainkan untuk menghangatkan udara yang lembab agar kertas-kertas tua tak cepat rapuh. Ia menulis sebuah surat rahasia, ditujukan kepada para murid dan penulis muda. Jika suatu hari kata-kata ini kembali berdebu, carilah maknanya bukan di dalam buku, tapi di hati manusia yang masih mau berpikir. Surat itu ia selipkan di dalam sebuah kitab tentang filsafat, berharap suatu saat ditemukan oleh generasi baru yang lapar akan makna. Keesokan paginya, Khalifah memerintahkan agar perpustakaan direnovasi. Ia memanggil para tukang,
seniman, dan pelukis kaligrafi untuk memperindah dindingnya. Namun Abu Nawas punya gagasan lain. Ia mengusulkan agar setiap pengunjung yang datang harus menyumbangkan satu hal, bukan uang, tapi ilmu. Siapa yang membaca harus meninggalkan catatan kecil, entah berupa tafsir, renungan, atau pertanyaan. Dengan begitu, perpustakaan tidak lagi sekadar tempat menyimpan ilmu, melainkan tempat di mana ilmu terus tumbuh. Gagasan itu disetujui. Hari demi hari, rak-rak mulai dipenuhi gulungan baru berisi pemikiran segar. Diskusi berlangsung hingga larut malam, dan kadang disertai tawa khas Abu Nawas yang menular. Orang-orang datang bukan karena kewajiban, tapi karena rasa penasaran yang dibangkitkan olehnya. Namun kejayaan itu membuat iri sebagian pejabat istana yang merasa tersingi. Mereka menuduh Abu Nawas menggunakan sihir untuk memikat khalifah. Salah satu di antara mereka bahkan menyebarkan fitnah bahwa perpustakaan menjadi tempat menyimpan ajaran sesat. Suatu malam, tanpa sepengetahuan Abu Nawas, mereka berencana membakar sebagian naskah kuno agar perpustakaan kembali ditutup. Tapi seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas lebih cepat dari niat jahat manusia. Ia sudah menduga ada pengkhianatan. Maka sebelum malam itu tiba, ia memindahkan naskah-naskah penting ke ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik dinding marmer. Di sana ia menuliskan pesan dengan tinta emas di atas batu, ilmu tidak bisa dibakar, karena apinya ada di pikiran manusia. Ketika para pejabat datang membawa obor, mereka hanya menemukan rak kosong dan bau kertas lembab. Keesokan harinya, Khalifah murka mendengar kabar itu. Tapi Abu Nawas menenangkannya. Tenanglah, tuanku. Ilmu yang sejati tidak akan pernah hilang, ia hanya menunggu ditemukan kembali oleh hati yang bersih. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas mengajak Khalifah berkeliling ke ruang bawah tanah rahasia itu. Saat pintu dibuka, terlihat ribuan naskah tersusun rapi, lebih aman dari sebelumnya. Khalifah meneteskan air mata dan berkata, "Engkau bukan hanya penyair, Abu Nawas. Engkau penjaga waktu." Abu Nawas tertawa kecil, "Aku hanya memastikan bahwa kelak, ketika kita semua tiada, anak cucu masih bisa berbicara dengan masa lalu." Hari-hari berlalu, dan perpustakaan itu tumbuh menjadi pusat peradaban. Para ilmuwan dari Persia, Andalusia, hingga Mesir datang menyalin naskah. Setiap kali mereka bertanya siapa pendirinya, penjaga hanya menjawab, semuanya dimulai dari seorang pria aneh yang lebih suka bermain teka-teki daripada berdebat. Dan di pojok perpustakaan, di antara gulungan catatan lama, terselip satu tulisan kecil bertanda tangan Abu Nawas. Sebuah bangsa tidak mati karena perang, tapi karena berhenti membaca. Jika ingin abadi, rawatlah kata sebelum waktu menghapusnya. Pengetahuan bukan milik masa lalu, tapi titipan bagi masa depan. Ia hanya akan hidup selama ada manusia yang berani mempertanyakannya, menjaganya, dan mencintainya tanpa pamrih. Suatu sore yang tenang, di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang mulai makmur kembali karena kebangkitan ilmu, Abu Nawas duduk di beranda perpustakaan sambil memandangi matahari yang perlahan turun di balik menara masjid. Di pangkuannya terbuka sebuah naskah kuno berisi kisah para filsuf Yunani. Ia tersenyum, lalu bergumam pelan, "Mereka berbicara ribuan tahun lalu, tapi pikirannya masih hidup di sini." Beberapa murid muda duduk di hadapannya, menunggu cerita. Mereka tidak hanya ingin belajar kata-kata, tapi juga kebijaksanaan di baliknya. Abu Nawas menatap mereka dan berkata, "Kalian tahu, ilmu itu seperti air. Jika ia berhenti mengalir, ia akan membusuk. Maka jangan puas hanya membaca. Pertanyakan, tantang, dan jika perlu, bantahlah aku." Para murid tertawa, tapi di mata mereka tersimpan api baru, api yang sama yang dulu ia nyalakan di hati Khalifah. Hari berganti minggu, dan perpustakaan mulai terkenal hingga ke negeri jauh. Utusan dari Alexandria datang membawa manuskrip matematika, sementara dari Samarkand datang ahli astronomi yang ingin berdiskusi. Dinding perpustakaan kini dipenuhi peta bintang, rumus, dan puisi.
Ruang yang dulu sunyi kini hidup seperti pasar gagasan. Namun di tengah kegemilangan itu, Abu Nawas mulai merasakan tubuhnya lemah. Rambutnya memutih, dan langkahnya tak lagi secepat dulu. Ia tahu, waktunya tidak lama. Maka ia memanggil para penjaga perpustakaan dan murid-muridnya, memberi mereka satu amanat terakhir. Ia berkata pelan, jangan biarkan tempat ini menjadi kuil bagi masa lalu. Jadikan ia taman bagi masa depan. Jika suatu hari kalian menemukan kebenaran baru yang bertentangan dengan buku ini, tulislah. Jangan takut menghapus yang salah, sebab ilmu bukan untuk disembah, tapi untuk disempurnakan. Malam itu, ia menulis surat terakhir untuk khalifah, penuh dengan kalimat yang menggugah, wahai penguasa yang mencintai hikmah, ingatlah, kuasa yang sejati bukan pada pedang atau tahta, tapi pada keberanian mendengar suara akal, bahkan jika suara itu datang dari rakyat kecil. Surat itu dikirim ke istana esok paginya, dan menjadi dokumen yang kelak dijaga seperti pusaka kerajaan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas tak terlihat lagi di perpustakaan. Para murid mencarinya ke seluruh kota, namun yang mereka temukan hanyalah jubahnya, tergantung di kursi kayu tua dekat rak filsafat. Di bawahnya ada secarik kertas bertuliskan, jika kau ingin menemuiku, bukalah buku apa saja dan biarkan pikiranku menyapamu di antara baris-barisnya. Kabar kepergian Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Ribuan orang datang ke perpustakaan bukan untuk berduka, melainkan untuk membaca, seolah mereka tahu, itulah cara terbaik menghormatinya. Setiap lembar yang dibuka, setiap kalimat yang dibaca, menjadi doa untuk sang penulis bijak yang pernah menipu raja demi menyelamatkan ilmu. Tahun demi tahun berlalu, dan perpustakaan itu tumbuh menjadi simbol kebangkitan intelektual dunia Islam. Dari sanalah lahir ilmuwan, penyair, dan pemikir besar. Dan di antara rak yang paling tua, masih terukir sebuah kalimat dengan tinta emas. Abu Nawas tidak menulis buku, ia menulis manusia, dengan pena bernama akal dan tinta bernama rasa ingin tahu. Kebijaksanaan sejati bukan tentang seberapa banyak pengetahuan yang kita kumpulkan, tetapi seberapa besar keberanian kita untuk menjaga, menghidupkan, dan mewariskannya kepada dunia. Karena ilmu hanya berarti ketika ia menginspirasi manusia untuk berpikir, bukan hanya menghafal. Waktu terus berjalan. Generasi demi generasi datang dan pergi, namun perpustakaan itu tetap berdiri tegak di jantung Baghdad, menjadi saksi bisu bagaimana kata-kata mampu menahan derasnya perubahan zaman. Di dinding marmernya yang berusia ratusan tahun, terukir jejak tinta, tangan-tangan murid, dan jejak debu dari naskah yang telah melewati ribuan pikiran. Nama Abu Nawas mulai disebut dengan nada takjub di setiap ruang belajar, bukan hanya sebagai penyair lucu istana, tetapi sebagai penjaga peradaban. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari negeri jauh, matanya tajam, pakaiannya lusuh, tapi semangatnya menyala. Ia berkata pada penjaga perpustakaan, aku mendengar di tempat ini, kata-kata bisa hidup kembali. Benarkah itu? Penjaga yang sudah tua tersenyum samar, lalu mengantarnya ke ruangan bawah. Tanah yang tersembunyi di balik dinding kaligrafi. Di sana, cahaya lentera menyinari ribuan naskah yang tersusun rapi. Pemuda itu menatap kagum, lalu berlutut di depan sebuah peti batu dengan tulisan samar, ilmu tidak mati, hanya bersembunyi dari kebodohan. Ia membuka salah satu gulungan dan membaca dengan lirih. Di sana tertulis percakapan Abu Nawas dengan seorang muridnya berabad-abad silam. Guru, bagaimana caranya agar ilmu tidak punah? Buatlah manusia penasaran. Selama mereka ingin tahu, ilmu akan mencari mereka sendiri. Kata-kata itu menghantam hatinya. Sejak saat itu, pemuda itu tinggal di perpustakaan, menyalin naskah-naskah tua, mengajarkan huruf kepada anak-anak miskin, dan menulis cerita agar lebih banyak orang datang membaca. Dalam diam, ia melanjutkan warisan Abu Nawas, bukan dengan tipu muslihat, tapi dengan kesetiaan pada makna. Tahun-tahun berikutnya, Baghdad kembali dilanda pergolakan. Perang mendekat, asap dan api membara di langit. Banyak orang melarikan diri,
tapi para penjaga perpustakaan bertahan. Mereka tahu, jika tempat itu hancur, maka sebagian dari jiwa manusia ikut hilang. Maka dilakukanlah sesuatu yang luar biasa, mereka menyalin sebagian besar naskah ke kulit, menyembunyikannya di sumur tua, dan mengirim salinan lainnya ke berbagai kota dengan karavan pedagang. Saat pasukan penyerbu akhirnya datang dan membakar perpustakaan itu, api memang melahap kayu, tapi tidak pernah bisa menyentuh isi pikirannya. Kata-kata Abu Nawas telah menyebar ke segala penjuru, menembus batas waktu dan tempat. Dari satu kisah kecil tentang kecerdikan seorang penyair, lahir jaringan luas para penjaga ilmu di seluruh dunia Islam. Mereka tidak pernah menyebut diri mereka murid Abu Nawas, tapi setiap kali mereka menulis, menyalin, atau bertanya, jejaknya hidup di sana. Berabad-abad kemudian, seorang peneliti menemukan serpihan naskah berisi kalimat yang diyakini tulisan tangan asli Abu Nawas. Tinta emasnya telah memudar, tapi maknanya abadi. Jika manusia berhenti bertanya, maka sejarah akan berhenti berbicara. Tugas kita bukan menyimpan jawaban, tapi menjaga pertanyaan agar tak pernah padam. Naskah itu kini disimpan di ruang kaca, menjadi simbol bahwa dari seorang pria yang dicap jenaka lahirlah gerakan yang menjaga api pengetahuan dunia. Di antara pengunjung yang datang, selalu ada seseorang yang berhenti lama di depan naskah itu, menatap tulisan yang sederhana namun mengguncang. Dan entah kenapa, setiap kali mereka membaca namanya, seolah terdengar tawa lembut dari masa lalu, tawa Abu Nawas, yang tahu bahwa tipu dayanya telah menyelamatkan peradaban. Kadang warisan terbesar bukan berupa istana atau kekuasaan, melainkan rasa ingin tahu yang ditanam di hati manusia. Abu Nawas menunjukkan bahwa satu pikiran cerdas, jika digerakkan dengan niat yang tulus, mampu menyalakan cahaya yang bahkan waktu tak sanggup memadamkannya. Abad berganti abad, Baghdad berubah, khalifah silih berganti, namun bayangan perpustakaan itu tetap hidup dalam bisikan sejarah. Di tengah reruntuhan kota yang pernah menjadi pusat dunia, para pengelana dari jauh masih mencari jejaknya, bukan untuk menemukan bangunan, tapi roh yang dahulu menyalakan akal umat manusia. Di antara mereka ada seorang gadis muda, seorang penulis dari Andalusia. Ia datang setelah mendengar legenda tentang penyair gila yang menyelamatkan ilmu dengan tipu daya. Ia menempuh perjalanan berbulan-bulan, melintasi padang pasir dan lembah, hanya untuk menemukan satu hal, benarkah kata-kata bisa lebih kuat dari pedang? Ketika tiba di Baghdad, ia menemukan kota itu telah berubah menjadi hamparan batu dan debu. Tidak ada lagi menara menjulang atau taman-taman ilmu seperti dalam kisah lama. Namun di sebuah pasar kecil, ia mendengar seorang kakek tua membacakan cerita tentang Abu Nawas dan perpustakaan yang dulu bersinar seperti bintang. Gadis itu mendengarkan sampai malam, lalu bertanya pelan, apakah perpustakaan itu masih ada? Kakek itu tersenyum samar. Perpustakaan itu tidak pernah hilang, nak. Ia hanya berpindah tempat ke kepala orang yang masih mau berpikir, dan ke hati mereka yang mencintai kebenaran. Kata-kata itu membuatnya terdiam lama. Ia kemudian memutuskan untuk menulis ulang kisah Abu Nawas dengan caranya sendiri, agar generasi baru tidak lupa bahwa pengetahuan pernah diselamatkan bukan oleh pasukan atau imam besar, melainkan oleh seorang penyair yang dianggap gila. Ia menulis berhari-hari, menyusun setiap bait dengan hati-hati, mencampurkan fakta dan keajaiban, hingga kisah itu menjadi hidup kembali. Tulisan gadis itu menyebar dari kota ke kota. Para pembaca di Alexandria, Damaskus, hingga Cordoba membicarakannya. Mereka menyebutnya, kitab cahaya yang tersembunyi. Tak ada yang tahu siapa penulisnya, karena ia menandatanganinya dengan nama samaran, murid dari Abu Nawas. Dan dari sanalah, semangat lama kembali bernafas. Ratusan tahun kemudian, ketika dunia mulai mengenal mesin cetak dan tinta tak lagi ditulis dengan bulu angsa, kisah tentang Abu Nawas kembali mencuat, tidak lagi sebagai legenda, tetapi sebagai pelajaran tentang bagaimana satu pikiran bisa mengguncang dunia. Banyak yang menafsirkan kisahnya dengan cara berbeda, ada yang melihatnya sebagai alegori tentang kebebasan berpikir,
ada pula yang memahaminya sebagai simbol perlawanan terhadap kejumudan. Tapi semua sepakat bahwa Abu Nawas adalah lambang keberanian untuk mempertahankan cahaya ketika dunia memilih kegelapan. Suatu malam di perpustakaan modern yang megah, seorang profesor tua sedang menutup bukunya ketika listrik tiba-tiba padam. Dalam kegelapan itu, ia menyalakan lilin kecil dan tersenyum. Di dinding belakangnya tergantung kutipan yang telah diterjemahkan ke ratusan bahasa. Jika ingin membuat dunia tetap hidup, jagalah akal dari tidur panjangnya. Ia menatap tulisan itu lama, lalu berbisik, Abu Nawas, kau masih di sini rupanya. Dan di luar sana, di antara halaman-halaman buku, di antara baris-baris pengetahuan yang menolak mati, kisah itu terus berdenyut. Dari tangan ke tangan, dari zaman ke zaman, mengingatkan manusia bahwa pengetahuan tidak butuh penjaga bersenjata, ia hanya butuh satu jiwa yang berani berpikir melawan lupa. Warisan sejati bukan apa yang kita tinggalkan dalam bentuk benda, melainkan apa yang kita hidupkan dalam pikiran orang lain. Sebab selama ada yang membaca, mempertanyakan, dan bermimpi, Abu Nawas tidak pernah benar-benar pergi. Malam turun perlahan di atas Baghdad yang kini hanya tinggal nama dalam buku sejarah. Angin gurun membawa debu dan keheningan, tapi di satu tempat, di sebuah ruangan kecil di universitas modern yang berdiri di bekas tanah perpustakaan legendaris itu, seorang anak muda menyalakan lampu baca dan membuka buku tua yang hampir hancur dimakan waktu. Di halaman pertama, tertulis samar, warisan Abu Nawas. Ia membaca dengan hati berdebar, seolah sedang berbincang langsung dengan jiwa dari masa lalu. Setiap kalimat terasa seperti bisikan, menembus batas abad dan bahasa. Tentang bagaimana manusia pernah lupa pada pengetahuan, lalu diingatkan kembali oleh seorang pria yang dianggap konyol. Tentang bagaimana tawa bisa menyelamatkan lebih banyak pikiran daripada pedang. Tentang bagaimana kebohongan kecil, jika diniatkan untuk kebenaran, bisa menjadi penyelamat bagi kebenaran yang lebih besar. Ketika ia menutup buku itu, tiba-tiba listrik padam. Dalam gelap, hanya layar laptopnya yang masih menyala, menampilkan satu pesan di halaman kosong, tulislah ulang cerita ini, agar dunia tak lupa lagi. Ia tidak tahu apakah itu kebetulan, atau mungkin, warisan. Abu Nawas sedang berbicara padanya. Maka ia mulai mengetik, membiarkan kisah lama itu hidup kembali, disebarkan melalui jaringan tanpa batas, menembus dunia digital, sebuah perpustakaan baru, tak lagi berdinding batu, tapi terbuat dari pikiran yang saling terhubung. Cerita Abu Nawas pun kembali bernafas. Kali ini bukan hanya di Baghdad, tapi di seluruh dunia. Anak-anak di sekolah membaca tentangnya. Para penulis menulis ulang kisahnya dengan gaya baru. Dan di tengah peradaban modern yang nyaris tenggelam oleh informasi tanpa makna, kisah itu menjadi pengingat bahwa pengetahuan sejati tidak diukur dari banyaknya data, melainkan dari kedalaman makna yang kita jaga. Setiap orang yang membaca kisahnya merasakan hal yang sama, semacam getaran halus di dada, seolah Abu Nawas sedang tersenyum di antara baris kalimat. Tawa lembutnya masih menggema di ruang-ruang sunyi, mengingatkan manusia bahwa kecerdikan tanpa niat baik adalah kesombongan, tapi kecerdikan yang digunakan untuk menyelamatkan pengetahuan adalah bentuk tertinggi dari kebajikan. Dan entah di mana, di antara bintang-bintang yang berkelip di atas langit Baghdad, seakan ada bayangan seorang pria berjubah sederhana, menatap ke bumi dengan tenang. Ia tahu, warisannya bukan lagi tentang perpustakaan fisik, tapi tentang kesadaran bahwa ilmu tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu seseorang yang cukup gila, cukup jujur, dan cukup berani untuk menyalakan kembali cahaya itu. Kebijaksanaan sejati tidak lahir dari kepintaran semata, tapi dari keberanian untuk menjaga makna di tengah kebisingan zaman. Ilmu hanya akan hidup bila kita terus bertanya, terus berbagi, dan terus berbuat kebaikan darinya. Seperti Abu Nawas, jadilah manusia yang berani menyalakan lilin di tengah gelapnya ketidaktahuan, meski dunia menertawakanmu, karena dari satu cahaya kecil itulah peradaban kembali bersinar. Di pinggiran kota Baghdad, berdirilah sebuah perpustakaan tua yang nyaris dilupakan zaman.
Bangunannya megah namun kusam, rak-raknya penuh debu, dan naskah-naskahnya mulai dimakan waktu. Tidak ada lagi yang datang membaca. Para penjaga pun lebih banyak tidur daripada menjaga. Suatu hari, kabar menyebar bahwa Khalifah berniat menutup perpustakaan itu karena dianggap tak berguna. Namun, di tengah kabar itu, muncullah Abu Nawas, penyair nyentrik yang terkenal karena kecerdikannya. Ia tahu, jika perpustakaan itu ditutup, maka ribuan karya para ulama, filosof, dan penyair akan lenyap ditelan lupa. Tapi siapa yang mau mendengar protes dari seorang badut istana? Maka Abu Nawas pun menyusun rencana, dengan cara yang hanya bisa dipahami olehnya sendiri. Keesokan harinya, ia datang ke istana membawa selembar surat dan wajah yang tampak sangat serius. "Wahai Amirul Mukminin," katanya, "aku menemukan naskah kuno yang menubuatkan masa depan kerajaan." Tentu saja sang khalifah penasaran. Ia segera memerintahkan agar surat itu dibacakan. Namun begitu dibuka, ternyata isinya hanyalah potongan teka-teki dan kalimat ganjil seperti, "Ketika tinta tak lagi mengalir, maka cahaya akan padam dari bumi." Khalifah terdiam, para menteri saling pandang. "Apa maksudnya ini, Abu Nawas?" tanya sang khalifah. "Maknanya, Tuan," jawab Abu Nawas, "tersembunyi di dalam perpustakaan yang akan padam jika tak ada yang menjaga. Karena di sanalah tinta para bijak disimpan, dan dari situlah cahaya ilmu bersinar." Khalifah mulai berpikir, tapi Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menambah intrik. Ia menyebarkan kabar bahwa di antara naskah tua di perpustakaan itu terdapat kitab yang menyimpan rahasia kejayaan para raja terdahulu. Setiap bangsawan pun tiba-tiba menjadi penasaran. Mereka datang berbondong-bondong mencari kitab tersebut, yang tentu saja tak pernah benar-benar ada. Dalam beberapa hari saja, perpustakaan yang tadinya sepi berubah menjadi ramai. Para ulama, penyair, dan penasihat istana ikut datang, berpura-pura meneliti agar tampak berilmu. Para penjaga yang dulu menganggur kini kewalahan melayani pengunjung. Bahkan sang khalifah sendiri turun tangan, membaca satu persatu naskah kuno, mencari rahasia yang dijanjikan Abu Nawas. Ketika khalifah menyadari bahwa tidak ada kitab ajaib yang dimaksud, ia sudah terlanjur jatuh cinta pada kekayaan ilmu di dalamnya. Ia melihat bagaimana para pemuda berdiskusi, para guru mengajar, dan bagaimana ruangan tua itu kembali hidup. Ia pun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, engkau menipuku, namun tipu daya ini justru menyelamatkan perbendaharaan akal umat." Abu Nawas hanya menunduk dan menjawab ringan, "Kadang, untuk menghidupkan ilmu, kita harus membuat orang percaya bahwa pengetahuan adalah harta yang paling misterius di dunia." Sejak hari itu, perpustakaan Baghdad menjadi pusat ilmu paling ramai di seluruh kerajaan. Orang datang bukan karena mencari kitab ajaib, tapi karena mereka telah menemukan keajaiban yang lebih besar, semangat untuk belajar. Pengetahuan tidak akan pernah lenyap oleh waktu jika ada satu saja orang yang mau menyalakan kembali rasa ingin tahu. Dan kadang, kebijaksanaan datang dari akal yang berani menipu demi kebaikan. Malam itu, setelah seluruh kota tidur, Abu Nawas kembali ke perpustakaan seorang diri. Cahaya lentera menari di antara gulungan kertas yang menguning. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong rak yang sunyi, seolah mendengar bisikan para penulis masa lalu. Di matanya, setiap huruf memiliki jiwa, setiap halaman adalah napas para bijak yang tak boleh padam. Ia menyalakan api kecil di tungku, bukan untuk membakar, melainkan untuk menghangatkan udara yang lembab agar kertas-kertas tua tak cepat rapuh. Ia menulis sebuah surat rahasia, ditujukan kepada para murid dan penulis muda. Jika suatu hari kata-kata ini kembali berdebu, carilah maknanya bukan di dalam buku, tapi di hati manusia yang masih mau berpikir. Surat itu ia selipkan di dalam sebuah kitab tentang filsafat, berharap suatu saat ditemukan oleh generasi baru yang lapar akan makna. Keesokan paginya, Khalifah memerintahkan agar perpustakaan direnovasi. Ia memanggil para tukang, seniman, dan pelukis kaligrafi untuk memperindah dindingnya.
Namun Abu Nawas punya gagasan lain. Ia mengusulkan agar setiap pengunjung yang datang harus menyumbangkan satu hal, bukan uang, tapi ilmu. Siapa yang membaca harus meninggalkan catatan kecil, entah berupa tafsir, renungan, atau pertanyaan. Dengan begitu, perpustakaan tidak lagi sekadar tempat menyimpan ilmu, melainkan tempat di mana ilmu terus tumbuh. Gagasan itu disetujui. Hari demi hari, rak-rak mulai dipenuhi gulungan baru berisi pemikiran segar. Diskusi berlangsung hingga larut malam, dan kadang disertai tawa khas Abu Nawas yang menular. Orang-orang datang bukan karena kewajiban, tapi karena rasa penasaran yang dibangkitkan olehnya. Namun kejayaan itu membuat iri sebagian pejabat istana yang merasa tersingi. Mereka menuduh Abu Nawas menggunakan sihir untuk memikat khalifah. Salah satu di antara mereka bahkan menyebarkan fitnah bahwa perpustakaan menjadi tempat menyimpan ajaran sesat. Suatu malam, tanpa sepengetahuan Abu Nawas, mereka berencana membakar sebagian naskah kuno agar perpustakaan kembali ditutup. Tapi seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas lebih cepat dari niat jahat manusia. Ia sudah menduga ada pengkhianatan. Maka sebelum malam itu tiba, ia memindahkan naskah-naskah penting ke ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik dinding marmer. Di sana ia menuliskan pesan dengan tinta emas di atas batu, ilmu tidak bisa dibakar, karena apinya ada di pikiran manusia. Ketika para pejabat datang membawa obor, mereka hanya menemukan rak kosong dan bau kertas lembab. Keesokan harinya, Khalifah murka mendengar kabar itu. Tapi Abu Nawas menenangkannya. Tenanglah, tuanku. Ilmu yang sejati tidak akan pernah hilang, ia hanya menunggu ditemukan kembali oleh hati yang bersih. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas mengajak Khalifah berkeliling ke ruang bawah tanah rahasia itu. Saat pintu dibuka, terlihat ribuan naskah tersusun rapi, lebih aman dari sebelumnya. Khalifah meneteskan air mata dan berkata, "Engkau bukan hanya penyair, Abu Nawas. Engkau penjaga waktu." Abu Nawas tertawa kecil, "Aku hanya memastikan bahwa kelak, ketika kita semua tiada, anak cucu masih bisa berbicara dengan masa lalu." Hari-hari berlalu, dan perpustakaan itu tumbuh menjadi pusat peradaban. Para ilmuwan dari Persia, Andalusia, hingga Mesir datang menyalin naskah. Setiap kali mereka bertanya siapa pendirinya, penjaga hanya menjawab, semuanya dimulai dari seorang pria aneh yang lebih suka bermain teka-teki daripada berdebat. Dan di pojok perpustakaan, di antara gulungan catatan lama, terselip satu tulisan kecil bertanda tangan Abu Nawas. Sebuah bangsa tidak mati karena perang, tapi karena berhenti membaca. Jika ingin abadi, rawatlah kata sebelum waktu menghapusnya. Pengetahuan bukan milik masa lalu, tapi titipan bagi masa depan. Ia hanya akan hidup selama ada manusia yang berani mempertanyakannya, menjaganya, dan mencintainya tanpa pamrih. Suatu sore yang tenang, di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang mulai makmur kembali karena kebangkitan ilmu, Abu Nawas duduk di beranda perpustakaan sambil memandangi matahari yang perlahan turun di balik menara masjid. Di pangkuannya terbuka sebuah naskah kuno berisi kisah para filsuf Yunani. Ia tersenyum, lalu bergumam pelan, "Mereka berbicara ribuan tahun lalu, tapi pikirannya masih hidup di sini." Beberapa murid muda duduk di hadapannya, menunggu cerita. Mereka tidak hanya ingin belajar kata-kata, tapi juga kebijaksanaan di baliknya. Abu Nawas menatap mereka dan berkata, "Kalian tahu, ilmu itu seperti air. Jika ia berhenti mengalir, ia akan membusuk. Maka jangan puas hanya membaca. Pertanyakan, tantang, dan jika perlu, bantahlah aku." Para murid tertawa, tapi di mata mereka tersimpan api baru, api yang sama yang dulu ia nyalakan di hati Khalifah. Hari berganti minggu, dan perpustakaan mulai terkenal hingga ke negeri jauh. Utusan dari Alexandria datang membawa manuskrip matematika, sementara dari Samarkand datang ahli astronomi yang ingin berdiskusi. Dinding perpustakaan kini dipenuhi peta bintang, rumus, dan puisi. Ruang yang dulu sunyi kini hidup seperti pasar gagasan. Namun di tengah kegemilangan itu,
Abu Nawas mulai merasakan tubuhnya lemah. Rambutnya memutih, dan langkahnya tak lagi secepat dulu. Ia tahu, waktunya tidak lama. Maka ia memanggil para penjaga perpustakaan dan murid-muridnya, memberi mereka satu amanat terakhir. Ia berkata pelan, "Jangan biarkan tempat ini menjadi kuil bagi masa lalu. Jadikan ia taman bagi masa depan. Jika suatu hari kalian menemukan kebenaran baru yang bertentangan dengan buku ini, tulislah. Jangan takut menghapus yang salah, sebab ilmu bukan untuk disembah, tapi untuk disempurnakan." Malam itu, ia menulis surat terakhir untuk khalifah, penuh dengan kalimat yang menggugah, "Wahai penguasa yang mencintai hikmah, ingatlah, kuasa yang sejati bukan pada pedang atau tahta, tapi pada keberanian mendengar suara akal, bahkan jika suara itu datang dari rakyat kecil." Surat itu dikirim ke istana esok paginya, dan menjadi dokumen yang kelak dijaga seperti pusaka kerajaan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas tak terlihat lagi di perpustakaan. Para murid mencarinya ke seluruh kota, namun yang mereka temukan hanyalah jubahnya, tergantung di kursi kayu tua dekat rak filsafat. Di bawahnya ada secarik kertas bertuliskan, "Jika kau ingin menemuiku, bukalah buku apa saja dan biarkan pikiranku menyapamu di antara baris-barisnya." Kabar kepergian Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Ribuan orang datang ke perpustakaan bukan untuk berduka, melainkan untuk membaca, seolah mereka tahu, itulah cara terbaik menghormatinya. Setiap lembar yang dibuka, setiap kalimat yang dibaca, menjadi doa untuk sang penulis bijak yang pernah menipu raja demi menyelamatkan ilmu. Tahun demi tahun berlalu, dan perpustakaan itu tumbuh menjadi simbol kebangkitan intelektual dunia Islam. Dari sanalah lahir ilmuwan, penyair, dan pemikir besar. Dan di antara rak yang paling tua, masih terukir sebuah kalimat dengan tinta emas. Abu Nawas tidak menulis buku, ia menulis manusia, dengan pena bernama akal dan tinta bernama rasa ingin tahu. Kebijaksanaan sejati bukan tentang seberapa banyak pengetahuan yang kita kumpulkan, tetapi seberapa besar keberanian kita untuk menjaga, menghidupkan, dan mewariskannya kepada dunia. Karena ilmu hanya berarti ketika ia menginspirasi manusia untuk berpikir, bukan hanya menghafal. Waktu terus berjalan, generasi demi generasi datang dan pergi, namun perpustakaan itu tetap berdiri tegak di jantung Baghdad, menjadi saksi bisu bagaimana kata-kata mampu menahan derasnya perubahan zaman. Di dinding marmernya yang berusia ratusan tahun, terukir jejak tinta, tangan-tangan murid, dan jejak debu dari naskah yang telah melewati ribuan pikiran. Nama Abu Nawas mulai disebut dengan nada takjub di setiap ruang belajar, bukan hanya sebagai penyair lucu istana, tetapi sebagai penjaga peradaban. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari negeri jauh, matanya tajam, pakaiannya lusuh, tapi semangatnya menyala. Ia berkata pada penjaga perpustakaan, "Aku mendengar di tempat ini, kata-kata bisa hidup kembali." "Benarkah itu?" Penjaga yang sudah tua tersenyum samar, lalu mengantarnya ke ruangan bawah. Tanah yang tersembunyi di balik dinding kaligrafi. Di sana, cahaya lentera menyinari ribuan naskah yang tersusun rapi. Pemuda itu menatap kagum, lalu berlutut di depan sebuah peti batu dengan tulisan samar, "Ilmu tidak mati, hanya bersembunyi dari kebodohan." Ia membuka salah satu gulungan dan membaca dengan lirih. Di sana tertulis percakapan Abu Nawas dengan seorang muridnya berabad-abad silam. "Guru, bagaimana caranya agar ilmu tidak punah? Buatlah manusia penasaran. Selama mereka ingin tahu, ilmu akan mencari mereka sendiri." Kata-kata itu menghantam hatinya. Sejak saat itu, pemuda itu tinggal di perpustakaan, menyalin naskah-naskah tua, mengajarkan huruf kepada anak-anak miskin, dan menulis cerita agar lebih banyak orang datang membaca. Dalam diam, ia melanjutkan warisan Abu Nawas, bukan dengan tipu muslihat, tapi dengan kesetiaan pada makna. Tahun-tahun berikutnya, Baghdad kembali dilanda pergolakan. Perang mendekat, asap dan api membara di langit. Banyak orang melarikan diri, tapi para penjaga perpustakaan bertahan. Mereka tahu,
Jika tempat itu hancur, maka sebagian dari jiwa manusia ikut hilang. Maka dilakukanlah sesuatu yang luar biasa, mereka menyalin sebagian besar naskah ke kulit, menyembunyikannya di sumur tua, dan mengirim salinan lainnya ke berbagai kota dengan karavan pedagang. Saat pasukan penyerbu akhirnya datang dan membakar perpustakaan itu, api memang melahap kayu, tapi tidak pernah bisa menyentuh isi pikirannya. Kata-kata Abu Nawas telah menyebar ke segala penjuru, menembus batas waktu dan tempat. Dari satu kisah kecil tentang kecerdikan seorang penyair, lahir jaringan luas para penjaga ilmu di seluruh dunia Islam. Mereka tidak pernah menyebut diri mereka murid Abu Nawas, tapi setiap kali mereka menulis, menyalin, atau bertanya, jejaknya hidup di sana. Berabad-abad kemudian, seorang peneliti menemukan serpihan naskah berisi kalimat yang diyakini tulisan tangan asli Abu Nawas. Tinta emasnya telah memudar, tapi maknanya abadi. Jika manusia berhenti bertanya, maka sejarah akan berhenti berbicara. Tugas kita bukan menyimpan jawaban, tapi menjaga pertanyaan agar tak pernah padam. Naskah itu kini disimpan di ruang kaca, menjadi simbol bahwa dari seorang pria yang dicap jenaka lahirlah gerakan yang menjaga api pengetahuan dunia. Di antara pengunjung yang datang, selalu ada seseorang yang berhenti lama di depan naskah itu, menatap tulisan yang sederhana namun mengguncang. Dan entah kenapa, setiap kali mereka membaca namanya, seolah terdengar tawa lembut dari masa lalu, tawa Abu Nawas, yang tahu bahwa tipu dayanya telah menyelamatkan peradaban. Kadang warisan terbesar bukan berupa istana atau kekuasaan, melainkan rasa ingin tahu yang ditanam di hati manusia. Abu Nawas menunjukkan bahwa satu pikiran cerdas, jika digerakkan dengan niat yang tulus, mampu menyalakan cahaya yang bahkan waktu tak sanggup memadamkannya. Abad berganti abad, Baghdad berubah, khalifah silih berganti, namun bayangan perpustakaan itu tetap hidup dalam bisikan sejarah. Di tengah reruntuhan kota yang pernah menjadi pusat dunia, para pengelana dari jauh masih mencari jejaknya, bukan untuk menemukan bangunan, tapi roh yang dahulu menyalakan akal umat manusia. Di antara mereka ada seorang gadis muda, seorang penulis dari Andalusia. Ia datang setelah mendengar legenda tentang penyair gila yang menyelamatkan ilmu dengan tipu daya. Ia menempuh perjalanan berbulan-bulan, melintasi padang pasir dan lembah, hanya untuk menemukan satu hal, benarkah kata-kata bisa lebih kuat dari pedang? Ketika tiba di Baghdad, ia menemukan kota itu telah berubah menjadi hamparan batu dan debu. Tidak ada lagi menara menjulang atau taman-taman ilmu seperti dalam kisah lama. Namun di sebuah pasar kecil, ia mendengar seorang kakek tua membacakan cerita tentang Abu Nawas dan perpustakaan yang dulu bersinar seperti bintang. Gadis itu mendengarkan sampai malam, lalu bertanya pelan, apakah perpustakaan itu masih ada? Kakek itu tersenyum samar. Perpustakaan itu tidak pernah hilang, nak. Ia hanya berpindah tempat ke kepala orang yang masih mau berpikir, dan ke hati mereka yang mencintai kebenaran. Kata-kata itu membuatnya terdiam lama. Ia kemudian memutuskan untuk menulis ulang kisah Abu Nawas dengan caranya sendiri, agar generasi baru tidak lupa bahwa pengetahuan pernah diselamatkan bukan oleh pasukan atau imam besar, melainkan oleh seorang penyair yang dianggap gila. Ia menulis berhari-hari, menyusun setiap bait dengan hati-hati, mencampurkan fakta dan keajaiban, hingga kisah itu menjadi hidup kembali. Tulisan gadis itu menyebar dari kota ke kota. Para pembaca di Alexandria, Damaskus, hingga Cordoba membicarakannya. Mereka menyebutnya, kitab cahaya yang tersembunyi. Tak ada yang tahu siapa penulisnya, karena ia menandatanganinya dengan nama samaran, murid dari Abu Nawas. Dan dari sanalah, semangat lama kembali bernafas. Ratusan tahun kemudian, ketika dunia mulai mengenal mesin cetak dan tinta tak lagi ditulis dengan bulu angsa, kisah tentang Abu Nawas kembali mencuat, tidak lagi sebagai legenda, tetapi sebagai pelajaran tentang bagaimana satu pikiran bisa mengguncang dunia. Banyak yang menafsirkan kisahnya dengan cara berbeda, ada yang melihatnya sebagai alegori tentang kebebasan berpikir, ada pula yang memahaminya sebagai simbol perlawanan terhadap kejumudan.
Tapi semua sepakat bahwa Abu Nawas adalah lambang keberanian untuk mempertahankan cahaya ketika dunia memilih kegelapan. Suatu malam di perpustakaan modern yang megah, seorang profesor tua sedang menutup bukunya ketika listrik tiba-tiba padam. Dalam kegelapan itu, ia menyalakan lilin kecil dan tersenyum. Di dinding belakangnya tergantung kutipan yang telah diterjemahkan ke ratusan bahasa. Jika ingin membuat dunia tetap hidup, jagalah akal dari tidur panjangnya. Ia menatap tulisan itu lama, lalu berbisik, Abu Nawas, kau masih di sini rupanya. Dan di luar sana, di antara halaman-halaman buku, di antara baris-baris pengetahuan yang menolak mati, kisah itu terus berdenyut. Dari tangan ke tangan, dari zaman ke zaman, mengingatkan manusia bahwa pengetahuan tidak butuh penjaga bersenjata, ia hanya butuh satu jiwa yang berani berpikir melawan lupa. Warisan sejati bukan apa yang kita tinggalkan dalam bentuk benda, melainkan apa yang kita hidupkan dalam pikiran orang lain. Sebab selama ada yang membaca, mempertanyakan, dan bermimpi, Abu Nawas tidak pernah benar-benar pergi. Malam turun perlahan di atas Baghdad yang kini hanya tinggal nama dalam buku sejarah. Angin gurun membawa debu dan keheningan, tapi di satu tempat, di sebuah ruangan kecil di universitas modern yang berdiri di bekas tanah perpustakaan legendaris itu, seorang anak muda menyalakan lampu baca dan membuka buku tua yang hampir hancur dimakan waktu. Di halaman pertama, tertulis samar, warisan Abu Nawas. Ia membaca dengan hati berdebar, seolah sedang berbincang langsung dengan jiwa dari masa lalu. Setiap kalimat terasa seperti bisikan, menembus batas abad dan bahasa. Tentang bagaimana manusia pernah lupa pada pengetahuan, lalu diingatkan kembali oleh seorang pria yang dianggap konyol. Tentang bagaimana tawa bisa menyelamatkan lebih banyak pikiran daripada pedang. Tentang bagaimana kebohongan kecil, jika diniatkan untuk kebenaran, bisa menjadi penyelamat bagi kebenaran yang lebih besar. Ketika ia menutup buku itu, tiba-tiba listrik padam. Dalam gelap, hanya layar laptopnya yang masih menyala, menampilkan satu pesan di halaman kosong, tulislah ulang cerita ini, agar dunia tak lupa lagi. Ia tidak tahu apakah itu kebetulan, atau mungkin, warisan. Abu Nawas sedang berbicara padanya. Maka ia mulai mengetik, membiarkan kisah lama itu hidup kembali, disebarkan melalui jaringan tanpa batas, menembus dunia digital, sebuah perpustakaan baru, tak lagi berdinding batu, tapi terbuat dari pikiran yang saling terhubung. Cerita Abu Nawas pun kembali bernafas. Kali ini bukan hanya di Baghdad, tapi di seluruh dunia. Anak-anak di sekolah membaca tentangnya. Para penulis menulis ulang kisahnya dengan gaya baru. Dan di tengah peradaban modern yang nyaris tenggelam oleh informasi tanpa makna, kisah itu menjadi pengingat bahwa pengetahuan sejati tidak diukur dari banyaknya data, melainkan dari kedalaman makna yang kita jaga. Setiap orang yang membaca kisahnya merasakan hal yang sama, semacam getaran halus di dada, seolah Abu Nawas sedang tersenyum di antara baris kalimat. Tawa lembutnya masih menggema di ruang-ruang sunyi, mengingatkan manusia bahwa kecerdikan tanpa niat baik adalah kesombongan, tapi kecerdikan yang digunakan untuk menyelamatkan pengetahuan adalah bentuk tertinggi dari kebajikan. Dan entah di mana, di antara bintang-bintang yang berkelip di atas langit Baghdad, seakan ada bayangan seorang pria berjubah sederhana, menatap ke bumi dengan tenang. Ia tahu, warisannya bukan lagi tentang perpustakaan fisik, tapi tentang kesadaran bahwa ilmu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup gila, cukup jujur, dan cukup berani untuk menyalakan kembali cahaya itu. Kebijaksanaan sejati tidak lahir dari kepintaran semata, tapi dari keberanian untuk menjaga makna di tengah kebisingan zaman. Ilmu hanya akan hidup bila kita terus bertanya, terus berbagi, dan terus berbuat kebaikan darinya. Seperti Abu Nawas, jadilah manusia yang berani menyalakan lilin di tengah gelapnya ketidaktahuan, meski dunia menertawakanmu, karena dari satu cahaya kecil itulah peradaban kembali bersinar. Di pinggiran kota Baghdad, berdirilah sebuah perpustakaan tua yang nyaris dilupakan zaman. Bangunannya megah namun kusam, rak-raknya penuh debu, dan naskah-naskahnya mulai dimakan waktu.
Tidak ada lagi yang datang membaca. Para penjaga pun lebih banyak tidur daripada menjaga. Suatu hari, kabar menyebar bahwa Khalifah berniat menutup perpustakaan itu karena dianggap tak berguna. Namun, di tengah kabar itu, muncullah Abu Nawas, penyair nyentrik yang terkenal karena kecerdikannya. Ia tahu, jika perpustakaan itu ditutup, maka ribuan karya para ulama, filosof, dan penyair akan lenyap ditelan lupa. Tapi siapa yang mau mendengar protes dari seorang badut istana? Maka Abu Nawas pun menyusun rencana, dengan cara yang hanya bisa dipahami olehnya sendiri. Keesokan harinya, ia datang ke istana membawa selembar surat dan wajah yang tampak sangat serius. "Wahai Amirul Mukminin," katanya, "aku menemukan naskah kuno yang menubuatkan masa depan kerajaan." Tentu saja sang khalifah penasaran. Ia segera memerintahkan agar surat itu dibacakan. Namun begitu dibuka, ternyata isinya hanyalah potongan teka-teki dan kalimat ganjil seperti, "Ketika tinta tak lagi mengalir, maka cahaya akan padam dari bumi." Khalifah terdiam, para menteri saling pandang. "Apa maksudnya ini, Abu Nawas?" tanya sang khalifah. "Maknanya, Tuan," jawab Abu Nawas, "tersembunyi di dalam perpustakaan yang akan padam jika tak ada yang menjaga. Karena di sanalah tinta para bijak disimpan, dan dari situlah cahaya ilmu bersinar." Khalifah mulai berpikir. Tapi Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menambah intrik. Ia menyebarkan kabar bahwa di antara naskah tua di perpustakaan itu terdapat kitab yang menyimpan rahasia kejayaan para raja terdahulu. Setiap bangsawan pun tiba-tiba menjadi penasaran. Mereka datang berbondong-bondong mencari kitab tersebut, yang tentu saja tak pernah benar-benar ada. Dalam beberapa hari saja, perpustakaan yang tadinya sepi berubah menjadi ramai. Para ulama, penyair, dan penasihat istana ikut datang, berpura-pura meneliti agar tampak berilmu. Para penjaga yang dulu menganggur kini kewalahan melayani pengunjung. Bahkan sang khalifah sendiri turun tangan, membaca satu persatu naskah kuno, mencari rahasia yang dijanjikan Abu Nawas. Ketika khalifah menyadari bahwa tidak ada kitab ajaib yang dimaksud, ia sudah terlanjur jatuh cinta pada kekayaan ilmu di dalamnya. Ia melihat bagaimana para pemuda berdiskusi, para guru mengajar, dan bagaimana ruangan tua itu kembali hidup. Ia pun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, engkau menipuku, namun tipu daya ini justru menyelamatkan perbendaharaan akal umat." Abu Nawas hanya menunduk dan menjawab ringan, "Kadang, untuk menghidupkan ilmu, kita harus membuat orang percaya bahwa pengetahuan adalah harta yang paling misterius di dunia." Sejak hari itu, perpustakaan Baghdad menjadi pusat ilmu paling ramai di seluruh kerajaan. Orang datang bukan karena mencari kitab ajaib, tapi karena mereka telah menemukan keajaiban yang lebih besar, semangat untuk belajar. Pengetahuan tidak akan pernah lenyap oleh waktu jika ada satu saja orang yang mau menyalakan kembali rasa ingin tahu. Dan kadang, kebijaksanaan datang dari akal yang berani menipu demi kebaikan. Malam itu, setelah seluruh kota tidur, Abu Nawas kembali ke perpustakaan seorang diri. Cahaya lentera menari di antara gulungan kertas yang menguning. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong rak yang sunyi, seolah mendengar bisikan para penulis masa lalu. Di matanya, setiap huruf memiliki jiwa, setiap halaman adalah napas para bijak yang tak boleh padam. Ia menyalakan api kecil di tungku, bukan untuk membakar, melainkan untuk menghangatkan udara yang lembab agar kertas-kertas tua tak cepat rapuh. Ia menulis sebuah surat rahasia, ditujukan kepada para murid dan penulis muda. Jika suatu hari kata-kata ini kembali berdebu, carilah maknanya bukan di dalam buku, tapi di hati manusia yang masih mau berpikir. Surat itu ia selipkan di dalam sebuah kitab tentang filsafat, berharap suatu saat ditemukan oleh generasi baru yang lapar akan makna. Keesokan paginya, Khalifah memerintahkan agar perpustakaan direnovasi. Ia memanggil para tukang, seniman, dan pelukis kaligrafi untuk memperindah dindingnya. Namun Abu Nawas punya gagasan lain.
Ia mengusulkan agar setiap pengunjung yang datang harus menyumbangkan satu hal, bukan uang, tapi ilmu. Siapa yang membaca harus meninggalkan catatan kecil, entah berupa tafsir, renungan, atau pertanyaan. Dengan begitu, perpustakaan tidak lagi sekadar tempat menyimpan ilmu, melainkan tempat di mana ilmu terus tumbuh. Gagasan itu disetujui. Hari demi hari, rak-rak mulai dipenuhi gulungan baru berisi pemikiran segar. Diskusi berlangsung hingga larut malam, dan kadang disertai tawa khas Abu Nawas yang menular. Orang-orang datang bukan karena kewajiban, tapi karena rasa penasaran yang dibangkitkan olehnya. Namun kejayaan itu membuat iri sebagian pejabat istana yang merasa tersingi. Mereka menuduh Abu Nawas menggunakan sihir untuk memikat khalifah. Salah satu di antara mereka bahkan menyebarkan fitnah bahwa perpustakaan menjadi tempat menyimpan ajaran sesat. Suatu malam, tanpa sepengetahuan Abu Nawas, mereka berencana membakar sebagian naskah kuno agar perpustakaan kembali ditutup. Tapi seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas lebih cepat dari niat jahat manusia. Ia sudah menduga ada pengkhianatan. Maka sebelum malam itu tiba, ia memindahkan naskah-naskah penting ke ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik dinding marmer. Di sana ia menuliskan pesan dengan tinta emas di atas batu, ilmu tidak bisa dibakar, karena apinya ada di pikiran manusia. Ketika para pejabat datang membawa obor, mereka hanya menemukan rak kosong dan bau kertas lembab. Keesokan harinya, Khalifah murka mendengar kabar itu. Tapi Abu Nawas menenangkannya. Tenanglah, tuanku. Ilmu yang sejati tidak akan pernah hilang, ia hanya menunggu ditemukan kembali oleh hati yang bersih. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas mengajak Khalifah berkeliling ke ruang bawah tanah rahasia itu. Saat pintu dibuka, terlihat ribuan naskah tersusun rapi, lebih aman dari sebelumnya. Khalifah meneteskan air mata dan berkata, "Engkau bukan hanya penyair, Abu Nawas. Engkau penjaga waktu." Abu Nawas tertawa kecil, "Aku hanya memastikan bahwa kelak, ketika kita semua tiada, anak cucu masih bisa berbicara dengan masa lalu." Hari-hari berlalu, dan perpustakaan itu tumbuh menjadi pusat peradaban. Para ilmuwan dari Persia, Andalusia, hingga Mesir datang menyalin naskah. Setiap kali mereka bertanya siapa pendirinya, penjaga hanya menjawab, semuanya dimulai dari seorang pria aneh yang lebih suka bermain teka-teki daripada berdebat. Dan di pojok perpustakaan, di antara gulungan catatan lama, terselip satu tulisan kecil bertanda tangan Abu Nawas. Sebuah bangsa tidak mati karena perang, tapi karena berhenti membaca. Jika ingin abadi, rawatlah kata sebelum waktu menghapusnya. Pengetahuan bukan milik masa lalu, tapi titipan bagi masa depan. Ia hanya akan hidup selama ada manusia yang berani mempertanyakannya, menjaganya, dan mencintainya tanpa pamrih. Suatu sore yang tenang, di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang mulai makmur kembali karena kebangkitan ilmu, Abu Nawas duduk di beranda perpustakaan sambil memandangi matahari yang perlahan turun di balik menara masjid. Di pangkuannya terbuka sebuah naskah kuno berisi kisah para filsuf Yunani. Ia tersenyum, lalu bergumam pelan, "Mereka berbicara ribuan tahun lalu, tapi pikirannya masih hidup di sini." Beberapa murid muda duduk di hadapannya, menunggu cerita. Mereka tidak hanya ingin belajar kata-kata, tapi juga kebijaksanaan di baliknya. Abu Nawas menatap mereka dan berkata, "Kalian tahu, ilmu itu seperti air. Jika ia berhenti mengalir, ia akan membusuk. Maka jangan puas hanya membaca. Pertanyakan, tantang, dan jika perlu, bantahlah aku." Para murid tertawa, tapi di mata mereka tersimpan api baru, api yang sama yang dulu ia nyalakan di hati Khalifah. Hari berganti minggu, dan perpustakaan mulai terkenal hingga ke negeri jauh. Utusan dari Alexandria datang membawa manuskrip matematika, sementara dari Samarkand datang ahli astronomi yang ingin berdiskusi. Dinding perpustakaan kini dipenuhi peta bintang, rumus, dan puisi. Ruang yang dulu sunyi kini hidup seperti pasar gagasan. Namun di tengah kegemilangan itu, Abu Nawas mulai merasakan tubuhnya lemah. Rambutnya memutih,
dan langkahnya tak lagi secepat dulu. Ia tahu, waktunya tidak lama. Maka ia memanggil para penjaga perpustakaan dan murid-muridnya, memberi mereka satu amanat terakhir. Ia berkata pelan, "Jangan biarkan tempat ini menjadi kuil bagi masa lalu. Jadikan ia taman bagi masa depan. Jika suatu hari kalian menemukan kebenaran baru yang bertentangan dengan buku ini, tulislah. Jangan takut menghapus yang salah, sebab ilmu bukan untuk disembah, tapi untuk disempurnakan." Malam itu, ia menulis surat terakhir untuk khalifah, penuh dengan kalimat yang menggugah, "Wahai penguasa yang mencintai hikmah, ingatlah, kuasa yang sejati bukan pada pedang atau tahta, tapi pada keberanian mendengar suara akal, bahkan jika suara itu datang dari rakyat kecil." Surat itu dikirim ke istana esok paginya, dan menjadi dokumen yang kelak dijaga seperti pusaka kerajaan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas tak terlihat lagi di perpustakaan. Para murid mencarinya ke seluruh kota, namun yang mereka temukan hanyalah jubahnya, tergantung di kursi kayu tua dekat rak filsafat. Di bawahnya ada secarik kertas bertuliskan, "Jika kau ingin menemuiku, bukalah buku apa saja dan biarkan pikiranku menyapamu di antara baris-barisnya." Kabar kepergian Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Ribuan orang datang ke perpustakaan bukan untuk berduka, melainkan untuk membaca, seolah mereka tahu, itulah cara terbaik menghormatinya. Setiap lembar yang dibuka, setiap kalimat yang dibaca, menjadi doa untuk sang penulis bijak yang pernah menipu raja demi menyelamatkan ilmu. Tahun demi tahun berlalu, dan perpustakaan itu tumbuh menjadi simbol kebangkitan intelektual dunia Islam. Dari sanalah lahir ilmuwan, penyair, dan pemikir besar. Dan di antara rak yang paling tua, masih terukir sebuah kalimat dengan tinta emas. Abu Nawas tidak menulis buku, ia menulis manusia, dengan pena bernama akal dan tinta bernama rasa ingin tahu. Kebijaksanaan sejati bukan tentang seberapa banyak pengetahuan yang kita kumpulkan, tetapi seberapa besar keberanian kita untuk menjaga, menghidupkan, dan mewariskannya kepada dunia. Karena ilmu hanya berarti ketika ia menginspirasi manusia untuk berpikir, bukan hanya menghafal. Waktu terus berjalan, generasi demi generasi datang dan pergi, namun perpustakaan itu tetap berdiri tegak di jantung Baghdad, menjadi saksi bisu bagaimana kata-kata mampu menahan derasnya perubahan zaman. Di dinding marmernya yang berusia ratusan tahun, terukir jejak tinta, tangan-tangan murid, dan jejak debu dari naskah yang telah melewati ribuan pikiran. Nama Abu Nawas mulai disebut dengan nada takjub di setiap ruang belajar, bukan hanya sebagai penyair lucu istana, tetapi sebagai penjaga peradaban. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari negeri jauh, matanya tajam, pakaiannya lusuh, tapi semangatnya menyala. Ia berkata pada penjaga perpustakaan, "Aku mendengar di tempat ini, kata-kata bisa hidup kembali." "Benarkah itu?" Penjaga yang sudah tua tersenyum samar, lalu mengantarnya ke ruangan bawah. Tanah yang tersembunyi di balik dinding kaligrafi. Di sana, cahaya lentera menyinari ribuan naskah yang tersusun rapi. Pemuda itu menatap kagum, lalu berlutut di depan sebuah peti batu dengan tulisan samar, "Ilmu tidak mati, hanya bersembunyi dari kebodohan." Ia membuka salah satu gulungan dan membaca dengan lirih. Di sana tertulis percakapan Abu Nawas dengan seorang muridnya berabad-abad silam. "Guru, bagaimana caranya agar ilmu tidak punah? Buatlah manusia penasaran. Selama mereka ingin tahu, ilmu akan mencari mereka sendiri." Kata-kata itu menghantam hatinya. Sejak saat itu, pemuda itu tinggal di perpustakaan, menyalin naskah-naskah tua, mengajarkan huruf kepada anak-anak miskin, dan menulis cerita agar lebih banyak orang datang membaca. Dalam diam, ia melanjutkan warisan Abu Nawas, bukan dengan tipu muslihat, tapi dengan kesetiaan pada makna. Tahun-tahun berikutnya, Baghdad kembali dilanda pergolakan. Perang mendekat, asap dan api membara di langit. Banyak orang melarikan diri, tapi para penjaga perpustakaan bertahan. Mereka tahu, jika tempat itu hancur, maka sebagian dari jiwa manusia ikut hilang. Maka dilakukanlah sesuatu yang luar biasa,
mereka menyalin sebagian besar naskah ke kulit, menyembunyikannya di sumur tua, dan mengirim salinan lainnya ke berbagai kota dengan karavan pedagang. Saat pasukan penyerbu akhirnya datang dan membakar perpustakaan itu, api memang melahap kayu, tapi tidak pernah bisa menyentuh isi pikirannya. Kata-kata Abu Nawas telah menyebar ke segala penjuru, menembus batas waktu dan tempat. Dari satu kisah kecil tentang kecerdikan seorang penyair, lahir jaringan luas para penjaga ilmu di seluruh dunia Islam. Mereka tidak pernah menyebut diri mereka murid Abu Nawas, tapi setiap kali mereka menulis, menyalin, atau bertanya, jejaknya hidup di sana. Berabad-abad kemudian, seorang peneliti menemukan serpihan naskah berisi kalimat yang diyakini tulisan tangan asli Abu Nawas. Tinta emasnya telah memudar, tapi maknanya abadi. Jika manusia berhenti bertanya, maka sejarah akan berhenti berbicara. Tugas kita bukan menyimpan jawaban, tapi menjaga pertanyaan agar tak pernah padam. Naskah itu kini disimpan di ruang kaca, menjadi simbol bahwa dari seorang pria yang dicap jenaka lahirlah gerakan yang menjaga api pengetahuan dunia. Di antara pengunjung yang datang, selalu ada seseorang yang berhenti lama di depan naskah itu, menatap tulisan yang sederhana namun mengguncang. Dan entah kenapa, setiap kali mereka membaca namanya, seolah terdengar tawa lembut dari masa lalu, tawa Abu Nawas, yang tahu bahwa tipu dayanya telah menyelamatkan peradaban. Kadang warisan terbesar bukan berupa istana atau kekuasaan, melainkan rasa ingin tahu yang ditanam di hati manusia. Abu Nawas menunjukkan bahwa satu pikiran cerdas, jika digerakkan dengan niat yang tulus, mampu menyalakan cahaya yang bahkan waktu tak sanggup memadamkannya. Abad berganti abad, Baghdad berubah, khalifah silih berganti, namun bayangan perpustakaan itu tetap hidup dalam bisikan sejarah. Di tengah reruntuhan kota yang pernah menjadi pusat dunia, para pengelana dari jauh masih mencari jejaknya, bukan untuk menemukan bangunan, tapi roh yang dahulu menyalakan akal umat manusia. Di antara mereka ada seorang gadis muda, seorang penulis dari Andalusia. Ia datang setelah mendengar legenda tentang penyair gila yang menyelamatkan ilmu dengan tipu daya. Ia menempuh perjalanan berbulan-bulan, melintasi padang pasir dan lembah, hanya untuk menemukan satu hal, benarkah kata-kata bisa lebih kuat dari pedang? Ketika tiba di Baghdad, ia menemukan kota itu telah berubah menjadi hamparan batu dan debu. Tidak ada lagi menara menjulang atau taman-taman ilmu seperti dalam kisah lama. Namun di sebuah pasar kecil, ia mendengar seorang kakek tua membacakan cerita tentang Abu Nawas dan perpustakaan yang dulu bersinar seperti bintang. Gadis itu mendengarkan sampai malam, lalu bertanya pelan, apakah perpustakaan itu masih ada? Kakek itu tersenyum samar. Perpustakaan itu tidak pernah hilang, nak. Ia hanya berpindah tempat ke kepala orang yang masih mau berpikir, dan ke hati mereka yang mencintai kebenaran. Kata-kata itu membuatnya terdiam lama. Ia kemudian memutuskan untuk menulis ulang kisah Abu Nawas dengan caranya sendiri, agar generasi baru tidak lupa bahwa pengetahuan pernah diselamatkan bukan oleh pasukan atau imam besar, melainkan oleh seorang penyair yang dianggap gila. Ia menulis berhari-hari, menyusun setiap bait dengan hati-hati, mencampurkan fakta dan keajaiban, hingga kisah itu menjadi hidup kembali. Tulisan gadis itu menyebar dari kota ke kota. Para pembaca di Alexandria, Damaskus, hingga Cordoba membicarakannya. Mereka menyebutnya, kitab cahaya yang tersembunyi. Tak ada yang tahu siapa penulisnya, karena ia menandatanganinya dengan nama samaran, murid dari Abu Nawas. Dan dari sanalah, semangat lama kembali bernafas. Ratusan tahun kemudian, ketika dunia mulai mengenal mesin cetak dan tinta tak lagi ditulis dengan bulu angsa, kisah tentang Abu Nawas kembali mencuat, tidak lagi sebagai legenda, tetapi sebagai pelajaran tentang bagaimana satu pikiran bisa mengguncang dunia. Banyak yang menafsirkan kisahnya dengan cara berbeda, ada yang melihatnya sebagai alegori tentang kebebasan berpikir, ada pula yang memahaminya sebagai simbol perlawanan terhadap kejumudan. Tapi semua sepakat bahwa Abu Nawas adalah lambang keberanian untuk mempertahankan cahaya ketika dunia memilih kegelapan.
Suatu malam di perpustakaan modern yang megah, seorang profesor tua sedang menutup bukunya ketika listrik tiba-tiba padam. Dalam kegelapan itu, ia menyalakan lilin kecil dan tersenyum. Di dinding belakangnya tergantung kutipan yang telah diterjemahkan ke ratusan bahasa. Jika ingin membuat dunia tetap hidup, jagalah akal dari tidur panjangnya. Ia menatap tulisan itu lama, lalu berbisik, "Abu Nawas, kau masih di sini rupanya." Dan di luar sana, di antara halaman-halaman buku, di antara baris-baris pengetahuan yang menolak mati, kisah itu terus berdenyut. Dari tangan ke tangan, dari zaman ke zaman, mengingatkan manusia bahwa pengetahuan tidak butuh penjaga bersenjata, ia hanya butuh satu jiwa yang berani berpikir melawan lupa. Warisan sejati bukan apa yang kita tinggalkan dalam bentuk benda, melainkan apa yang kita hidupkan dalam pikiran orang lain. Sebab selama ada yang membaca, mempertanyakan, dan bermimpi, Abu Nawas tidak pernah benar-benar pergi. Malam turun perlahan di atas Baghdad yang kini hanya tinggal nama dalam buku sejarah. Angin gurun membawa debu dan keheningan, tapi di satu tempat, di sebuah ruangan kecil di universitas modern yang berdiri di bekas tanah perpustakaan legendaris itu, seorang anak muda menyalakan lampu baca dan membuka buku tua yang hampir hancur dimakan waktu. Di halaman pertama, tertulis samar, "Warisan Abu Nawas." Ia membaca dengan hati berdebar, seolah sedang berbincang langsung dengan jiwa dari masa lalu. Setiap kalimat terasa seperti bisikan, menembus batas abad dan bahasa. Tentang bagaimana manusia pernah lupa pada pengetahuan, lalu diingatkan kembali oleh seorang pria yang dianggap konyol. Tentang bagaimana tawa bisa menyelamatkan lebih banyak pikiran daripada pedang. Tentang bagaimana kebohongan kecil, jika diniatkan untuk kebenaran, bisa menjadi penyelamat bagi kebenaran yang lebih besar. Ketika ia menutup buku itu, tiba-tiba listrik padam. Dalam gelap, hanya layar laptopnya yang masih menyala, menampilkan satu pesan di halaman kosong, "Tulislah ulang cerita ini, agar dunia tak lupa lagi." Ia tidak tahu apakah itu kebetulan, atau mungkin, warisan. Abu Nawas sedang berbicara padanya. Maka ia mulai mengetik, membiarkan kisah lama itu hidup kembali, disebarkan melalui jaringan tanpa batas, menembus dunia digital, sebuah perpustakaan baru, tak lagi berdinding batu, tapi terbuat dari pikiran yang saling terhubung. Cerita Abu Nawas pun kembali bernafas. Kali ini bukan hanya di Baghdad, tapi di seluruh dunia. Anak-anak di sekolah membaca tentangnya. Para penulis menulis ulang kisahnya dengan gaya baru. Dan di tengah peradaban modern yang nyaris tenggelam oleh informasi tanpa makna, kisah itu menjadi pengingat bahwa pengetahuan sejati tidak diukur dari banyaknya data, melainkan dari kedalaman makna yang kita jaga. Setiap orang yang membaca kisahnya merasakan hal yang sama, semacam getaran halus di dada, seolah Abu Nawas sedang tersenyum di antara baris kalimat. Tawa lembutnya masih menggema di ruang-ruang sunyi, mengingatkan manusia bahwa kecerdikan tanpa niat baik adalah kesombongan, tapi kecerdikan yang digunakan untuk menyelamatkan pengetahuan adalah bentuk tertinggi dari kebajikan. Dan entah di mana, di antara bintang-bintang yang berkelip di atas langit Baghdad, seakan ada bayangan seorang pria berjubah sederhana, menatap ke bumi dengan tenang. Ia tahu, warisannya bukan lagi tentang perpustakaan fisik, tapi tentang kesadaran bahwa ilmu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup gila, cukup jujur, dan cukup berani untuk menyalakan kembali cahaya itu. Kebijaksanaan sejati tidak lahir dari kepintaran semata, tapi dari keberanian untuk menjaga makna di tengah kebisingan zaman. Ilmu hanya akan hidup bila kita terus bertanya, terus berbagi, dan terus berbuat kebaikan darinya. Seperti Abu Nawas, jadilah manusia yang berani menyalakan lilin di tengah gelapnya ketidaktahuan, meski dunia menertawakanmu, karena dari satu cahaya kecil itulah peradaban kembali bersinar.